Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sang Kelana dari channel Kalimah Usadah. Sahabatku semua, pada malam hari ini saya mau mengeksplor tentang jenis-jenis kesurupan. Selama ini kita sering menemui orang-orang yang kesurupan, namun tahukah kalian bahwa kesurupan itu tidak hanya sejenis, tapi ada 6 jenis kesurupan. Untuk itu silakan ikuti video ini dan jangan lupa like dan subscribe. Ini yang akan saya eksplor mengenai lelembut dan jenis-jenis kesurupan. Yang disebut lelembut itu bisa juga genderuwo, setan, demit atau jin, jenis roh yang masuk dan membuat orang kesurupan. Merupakan masalah yang agaknya lebih serius karena perjumpaan dengan mereka bisa berakhir dengan sakit, gila, atau bahkan kematian. Teori Jawa tentang kesurupan sudah mengalami perkembangan yang cukup lama. Lelembut menurut beberapa orang selalu masuk ke dalam tubuh di bawah dan melalui kaki, juga bisa melalui tangan. Itulah sebabnya mengapa orang zaman dahulu sering menyuruh anaknya untuk selalu membasuh kakinya sebelum tidur. Bahkan kalau kita orang yang beragama Islam, mohon maaf, sebelum sholat kita harus berwudu, membasuh kaki, tangan, muka ya. Itu karena kita tidak tahu apa yang ada di tangan, kaki, dan muka. Mungkin ada lelembut yang menempel di situ. Seperti diketahui, bangsa lelembut, jin dan setan itu adalah golongannya jin ya, yang terbuat dari api. Manakala tersentuh oleh air akan hilang, akan pergi, bahkan menemui kematian. Kembali ke pokok masalah. Yang itulah sebabnya ya, tadi orang itu zaman dulu juga kalau mempunyai anak bayi suka dihangatkan telapak kakinya karena takut kena sawan ya. Kalau zaman dulu orang mengatakan mau kena sawan. Biasanya ubun-ubun bayi harus ditutup dengan campuran bawang, merica, dan parutan kelapa. Makanan yang pedas itu akan mengejutkan makhluk halus dan akan jadi takut karenanya. Dan orang yang merasa sakit akan mengoleskan kapur pada dahinya. Jenis pertama yang disebut oleh orang tua itu adalah kesurupan, yang akar katanya berarti memasuki sesuatu, tetapi juga mengandung arti kedua, yakni waktu matahari terbenam. Barangkali ini mencerminkan kepercayaan bahwa saat matahari terbenam adalah waktu yang sangat berbahaya dalam hubungannya dengan roh-roh. Karena seperti hanya orang Jawa, roh-roh itu berkeliaran mengunjungi teman-temannya dan mungkin sekali akan merasuki seseorang di jalan. Kesurupan adalah jenis gejala kerasukan roh yang sangat umum dan merupakan bagian terbanyak dari kasus-kasus demikian. Jenis yang kedua adalah kampiran. Secara harfiah artinya mampir sebentar mengunjungi seseorang, datang dari jauh dan singgah sebentar di rumah teman sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Jadi kampir-kampiran sebagai suatu bentuk kemasukan roh sama dengan kesurupan, hanya bedanya roh yang masuk itu tidak berasal dari jembatan atau rumpun bambu setempat, tetapi dari tempat lain yang
dalam perjalanan ke suatu tempat tiba-tiba menabrak si korban di jalan. Itu kesurupan yang kedua. Kesurupan yang ketiga adalah kampel-kampelan. Hampir sama, hanya penyakit si korban tidak begitu jelas, ia pergi kian kemari dan berlaku seperti biasa, tetapi kadang berbuat agak aneh. Misalnya kalau seorang pulang dari tempat angker atau rumah kosong dan mulai memukuli anaknya, suatu hal yang tak pernah dilakukannya. Istrinya akan mengatakan, pasti kau kemasukan roh di tempat angker itu. Jenis kesurupan seperti ini ringan saja dan sekedar mandi-mandi akan dapat menyembuhkannya. Jenis kesurupan yang ketiga adalah setanan. Hampir serupa dengan kampel-kampelan ya, hanya lebih serius. Orang yang terkena mungkin masih bisa pergi ke sana ke sini dan tidak pernah parah sakitnya, tetapi untuk mengeluarkan makhluk halus yang merasukinya diperlukan jasa seorang ilmu hikmah, atau kalau orang Jawa dukun ya, orang pintar ya, yang intinya adalah orang yang pintar yang menguasai ilmu tentang itu. Yang keempat adalah kajiman. Ini tadi berarti yang kelima ya. Kelima adalah kejiman. Gejalanya serupa juga, hanya yang merasuki si korban bukan setan, makhluk halus Jawa yang abangan, tetapi jin yang berbangsa Arab dan santri. Mereka ini bisa tinggal lama sekali. Orang yang terkena tidak jatuh sakit, tetapi jadi aneh dan bertingkah mengherankan. Misalnya saja, dia mungkin makan luar biasa banyaknya, atau sebaliknya, bepergian sangat lama jadi luar biasa tajamnya. Barangkali ia juga banyak berpikir, seringkali dengan kepintarannya yang jauh lebih hebat dari biasanya. Jenis kesurupan yang terakhir adalah komomong. Adalah semacam perjanjian sukarela dengan iblis. Seseorang biasanya yang tidak beriman menjadi sahabat setan, seperti yang tinggal di jembatan. Lalu setan itu merasuki tubuhnya. Jadilah semacam persekutuan sukarela atas persetujuan kedua belah pihak. Orang itu kemudian menjadi setengah gila, tetapi memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Misalnya saja mampu mengobati, suatu kelebihan yang dia rasa cukup berharga untuk diperoleh dengan cara ini, atau dia melakukan semata-mata demi pengalaman. Ada jenis kesurupan lagi yang lebih disebabkan karena unsur kesengajaan atau yang biasa disebut ritual kesurupan. Itu nanti bisa diikuti pada seri berikutnya. Untuk kali ini saya mengeksplor tentang 6 jenis kesurupan. Semoga bisa menambah wawasan bagi sahabat semua. Apabila ada menemui temannya, saudaranya yang kesurupan, bisa menambah wawasan untuk mengobati ataupun minimal mencegah. Dan apabila ada yang kesurupan yang mungkin agak sulit, bisa menghubungi saya, bisa dikontak di WA saya yang tercantum di YouTube ya. Semoga kita selalu bisa terhindar dari makhluk jahat itu, naudzubillahimin dzalik, makhluk yang dilaknat oleh Allah. Ikuti terus channel ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan tunggu episode selanjutnya masih mengenai kesurupan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.